Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatu Arya Pujangga dari kelas B NPM 19219148. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses dan kondisi belajar gerak. Belajar gerak tidak terlepas dari belajar pada umumnya. Belajar gerak atau olahraga merupakan bagian dari belajar yang melibatkan emosi atau perasaan dan aktivitas fisik. Belajar yang menekankan pada berpikir disebut kognitif, yang menekankan pada aktivitas emosi atau perasaan disebut afektif, yang menekankan pada gerak tubuh disebut psikomotorik. Setiap mata pelajaran mempunyai karakteristik masing-masing yang bisa dilihat dari materi yang dipelajarinya. Proses pembelajarannya, kondisinya, interaksi dan hasil dari proses pembelajarannya. Di keterampilan tubuh yang proses pembelajarannya meliputi pengamatan gerak, keterampilan tubuh yang benar sesuai dengan anatomi tubuh. Di dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani, guru diharapkan bisa mengembangkan kreativitasnya optimal mungkin. Guru seyogyanya menghidupkan proses pembelajaran agar mendapatkan hasil yang optimal. Namun guru juga harus mengetahui karakteristik dari siswa yang diajarnya. Di dalam melakukan aktivitas jasmani dan kegiatan fisik, ada dua aspek pokok di dalamnya. Aspek yang pertama untuk meningkatkan fisik, sedangkan aspek yang kedua untuk meningkatkan kualitas gerak. Untuk meningkatkan kualitas fisik, kegiatan yang diperlukan mengacu pada prinsip-prinsip latihan fisik. Sedangkan untuk meningkatkan kualitas gerak mengacu pada prinsip-prinsip gerak. Di dalam pembelajaran pendidikan jasmani, arah yang dituju meningkatkan kebugaran jasmani siswa. Sama halnya dengan pembelajaran kekuatan dan kelincahan, harusnya juga bisa meningkatkan kebugaran siswa menjadi lebih baik. Dengan tingkat kebugaran yang baik, maka siswa dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan lancar. Proses gerak, proses belajar yang bertujuan untuk menguasai gerakan keterampilan berlangsung dalam 3 tahapan atau fase. Fase pertama yaitu fase kognitif. Fase kognitif merupakan tahap awal dalam belajar gerak keterampilan. Di sini pelajar berusaha untuk memahami bentuk gerakan yang dipelajari, kemudian mencoba melakukan berulang-ulang. Pada fase ini, aktivitas kognitif atau aktivitas berpikir masih menonjol karena harus berusaha memahami bagaimana bentuk gerakan dan bagaimana harus melakukannya. Pada saat pelajar mencoba berulang-ulang melakukan gerakannya masih sangat dipengaruhi oleh pikirannya. Ia berusaha menampilkan bayangan gerakan yang ada dalam pikirannya ke dalam gerakan yang nyata. Pada awalnya, seringkali pelajar masih mengalami kesulitan. Namun dengan cara berulang-ulang, pelajar akan mampu melakukannya dengan bentuk gerakan yang makin menyerupai dengan gerakan yang dibayangkannya. Fase yang kedua yaitu fase asosiatif. Fase asosiatif merupakan fase kedua dalam belajar gerak keterampilan. Yang membatasi antara fase kognitif dan fase asosiatif adalah dalam hal rangkaian gerak yang bisa dilakukan oleh pelajar. Pada fase asosiatif, pelajar sudah sampai pada taraf merangkaikan bagian-bagian gerakan secara keseluruhan. Pada fase asosiatif ini, dengan cara melakukan rangkaian gerakan secara berulang-ulang, penguasaan atas gerakan akan semakin meningkat. Peningkatan penguasaan atau keterampilan gerak akan nampak dalam hal gerakan semakin lancar, makin sesuai dengan kemauan atau makin sesuai dengan bayangan gerakan yang ingin dilakukan. Kesalahan gerakan semakin berkurang dan semakin konsisten, dan pelaksanaannya semakin halus. Fase yang ketiga yaitu fase otonom. Fase otonom merupakan fase akhir dalam pembelajaran keterampilan gerak. Pada fase ini, pelajar mencapai tingkat penguasaan gerakan yang paling tertinggi. Pelajar bisa melakukan rangkaian gerakan keterampilan secara otonom dan secara otomatis. Gerakan bisa dilakukan secara otonom artinya bahwa pelajar mampu melakukan gerakan keterampilan tertentu walaupun pada saat yang bersama ia harus melakukan aktivitas lain.
Untuk mencapai pada fase otonom, diperlukan pempraktikan gerakan berulang-ulang secara teratur dalam jumlah ulangan yang banyak sekali dalam jangka waktu yang relatif lama. Gerakan yang telah mampu dilakukan secara otomatis akan sulit untuk diubah polanya. Oleh karena itu, bagi pelatih olahraga perlu berhati-hati dalam melatihkan bentuk gerakan tertentu. Yang kedua, kondisi belajar gerak. Kondisi belajar gerak adalah suatu keadaan yang diperlukan agar proses belajar gerak dapat berlangsung ke arah pencapaian tujuan. Keadaan yang diperlukan itu meliputi keadaan yang perlu ada pada diri pelajar dan keadaan yang ada di luar diri pelajar yang berpengaruh atau yang kenakan pada diri pelajar. Kondisi belajar gerak meliputi kondisi internal dan kondisi eksternal. Masing-masing meliputi beberapa kondisi. Pertama, kondisi internal. Kondisi internal adalah keadaan pada diri pelajar yang diperlukan selama proses belajar berlangsung, selama proses belajar gerak atau pelajar perlu. 1. Berusaha meningkatkan bentuk bagian-bagian gerakan yang dipelajari. Yang kedua, berusaha meningkatkan urutan rangkaian dari bagian-bagian gerakan dalam gerakan keterampilan secara keseluruhan. Yang kedua, kondisi eksternal. Kondisi eksternal dalam belajar gerak adalah keadaan luar diri pelajar yang mempengaruhi proses belajarnya. Kondisi ini dalam belajar gerak adalah berbentuk stimulus yang diberikan oleh guru atau pelatih. Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pengaturan kondisi praktik. Pertama, prinsip pengaturan giliran. Mempraktekkan gerakan akan berpengaruh terhadap kecepatan peningkatan penguasaan gerakan. Yang kedua, prinsip beban belajar meningkat. Yang ketiga, prinsip kondisi praktik bervariasi. Dan yang keempat, prinsip pemberian motivasi dan menyemangati. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.